Punya niat busuk, Israel jalin normalisasi dengan Sudan. Warga Sudan bersatu tolak hubungan dengan negara Zionis biadab. Kenapa Israel bernafsu jalin normalisasi dengan Sudan? Liputan Islam.com. Jika upaya-upaya rezim Zionis untuk menekan kesepakatan normalisasi dengan Sudan akan dikaji dengan teliti, terlebih dahulu kita mesti mengetahui kepentingan-kepentingan regional Tel Aviv. Berdasarkan isi Taurat dan Talmud yang menyebut perbatasan Israel dari Nil hingga Eufrat, Israel pun berupaya menguasai sumber-sumber air di kawasan tersebut. Demi mewujudkan impian ini, rezim Zionis pada 1974 menggulirkan sebuah proyek untuk menyuplai 1% air Nil ke permukiman-permukiman Zionis setiap tahunnya. Setelah itu pada 1977, Israel menggulirkan proyek pembangunan 6 terowongan di bawah terusan Suez untuk memasok air Nil ke tanah pendudukan. Saat Benjamin Netanyahu melawat ke Ethiopia pada 2018, ia berjanji akan membantu negara itu guna memanfaatkan sumber-sumber air untuk mengembangkan pertanian, mengirim teknologi Israel ke Ethiopia, dan juga melindungi bendungan Al-Nahda dari segala kemungkinan serangan dengan cara menempatkan sistem pertahanan udara modern. Tujuan dari proyek ini adalah menghalangi negara-negara Arab untuk mendapatkan pengaruh di kawasan tersebut di level investasi dan juga perdagangan. Oleh karena itu, dalam strategi rezim Zionis, air adalah elemen keamanan nasional terpenting Israel. Bahkan nasib Israel juga bergantung kepada elemen ini, dan juga perang-perang mendatang juga akan berporos pada penguasa sumber air. Geolog asal Mesir Dr. Rusdi Saidid menganggap bahwa perang mendapat datang atas dasar perang air. Intervensi Israel dalam urusan internal Ethiopia, Uganda, dan Sudan bertujuan untuk melemahkan negara-negara Arab serta merampas sumber-sumber alam mereka, terutama negara Sudan, yang dengan melihat kekayaan sumber daya alam dan luas wilayahnya bisa menjadi sebuah negara kuat regional. Dengan demikian, normalisasi Sudan dan Israel bisa dimaknai sebagai berikut. Pertama, Mesir akan kehilangan kedalaman strategisnya. Kedua, pelemahan dan pemecah belahan Sudan. Ketiga, penguasaan atas sumber-sumber alam Sudan. Keempat, kontrol atas sumber-sumber air Nil. Kelima, penyediaan air minum untuk Israel. Keenam, upaya untuk mewujudkan ramalan Taurat soal pembentukan negara Israel dari Nil hingga Eufrat di tengah perpecahan Arab. Warga Sudan protes normalisasi hubungan dengan Israel. Sejumlah warga Sudan pada Minggu 5 Februari berunjuk rasa di ibu kota Khartoum untuk memprotes normalisasi hubungan negara itu dengan Israel. Pada Kamis, Menteri Luar Negeri Israel Eli Chachen mengunjungi Sudan dan bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan. Menurut laporan CNN, Cohen mengatakan bahwa kedua negara telah merampungkan naskah perjanjian damai yang akan ditandatangani pada akhir tahun ini. Demonstran yang berkumpul di Khartoum membentangkan spanduk yang mengecam normalisasi hubungan-hubungan antara Sudan dan Israel, menurut wartawan Anadolu di lokasi unjuk rasa. Palestina tidak untuk dijual dan Khartoum tidak akan mengkhianati Yerusalem adalah tulisan yang tertera di beberapa spanduk yang dibawa demonstran. Kepala Dewan Kedaulatan yang berkuasa di Sudan, Al-Burhan, sebelumnya telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Februari 2020 di kota Entebbe, Uganda. Sudan akan menjadi negara Arab ke-6 yang menjalin hubungan dengan Israel. Sebelumnya pada 1979, Mesir telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dan juga langkah serupa juga dilakukan oleh Yordania pada tahun 1994. Kemudian pada 2020, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Maroko juga mengumumkan kesepakatan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.